Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Mardiana. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Gizi. Saya di sini ingin memberikan sedikit konsultasi kepada pasien yang didiagnosa penyakit hipertensi. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Iya, boleh silakan. Boleh saya duduk? Boleh dong, Kak. Oke, saya duduk Silakan. dulu ya. Misi. Silakan duduk, Kak. Selamat sore, Kak. Perkenalkan, nama saya Lia Mardiana. Saya selaku konselor yang bertugas hari ini. Ada keperluan apa ya Kak datang ke sini? Ada yang bisa saya bantu? Oh, saya mau minta bantuannya, Kak. Saya dapat apa ya namanya ini kertas. Saya kan kemarin saya dari puskesmas. Pelan-pelan, Kak. Oh, saya dari puskesmas. Terus saya dikasih kertas ini untuk konseling ke bagian gizi. Kayaknya ya map coklat lah ya sama Surat aja cinta ya. dari dokter ya, Kak? Aduh. Oke deh. Sebelum saya buka, saya ingin perkenalkan dulu nih Kak. Nama Kakak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Tania. Tania. Oke deh. Usianya berapa Kak? Usia saya sekarang sekitar 21 tahun. 21. Masih muda ya Kak? 21 tahun. Kakaknya masih sekolah, mahasiswa atau kuliah, atau sudah bekerja? Saya sudah kerja, Kak. Sudah bekerja. Masih muda udah bekerja ya Kak. Sukses ya Kak. Amin ya Allah. Pekerjaannya kalau boleh tahu sebagai apa ya Kak? Saya bekerja sebagai admin online shop, Kak. Admin online shop. Itu jualan apa aja Kak? Kalau saya jual-jual tas. Berarti kakak cuman sehari-hari di depan komputer atau laptop, atau kakak pergi-pergi kemana gitu? Saya depan laptop juga, tapi kadang saya juga suka pergi-pergi gitu sih. Kemana? Oh, berarti kayak mengikuti bos gitu ya Kak? Ya, makasih. Yuk. Oke deh. Selanjutnya yaitu kita berbincang-bincang selama 25-30 menit ke depan. Apakah kakak bersedia? Saya bersedia, Kak. Oke, jika kakak bersedia, maaf ya Kak. Jika saya bersedia, apakah kakak ada janji dengan orang lain sekitar 25-30 menit ke depan? Oh, nggak ada, Kak. Kebetulan hari ini saya udah ngosongin jadwal saya. Makasih loh Kak untuk melakukan konseling ya Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali. Makasih ya Kak. Terus selanjutnya saya buka ya. Oh iya, silakan, Kak. Surat cinta dari dokter ya Kak. Dokternya sama cinta ya. Aduh, kalau bisa jangan dapet surat cinta dari dokter Kak, tapi dari sang jodoh. Aduh. Itu menyusul, Kak. Oke, setelah saya lihat di sini, yaitu kakak mengalami hipertensi stage 1, di mana tekanan darah kakak sebesar 140/80. Nah, dan trigliserid kakak yaitu di sini 170 Kak. Sedangkan Apa namanya? trigliserida Itu apa ya? yaitu lemak yang ada di dalam darah yang disebabkan oleh makanan Kak, seperti keju, susu, nasi, minyak, kayak gitu Kak. Nah, untuk hasil normal tekanan darah itu sekitar 90/60 sampai dengan 120/80. Sedangkan untuk trigliseridnya yaitu kurang dari 150. Nah, sebelum kita lanjut, sekarang kita lakukan antropometri dulu ya Kak. Oh, oke, boleh, silakan, Kak. Kalau boleh tahu kira-kira berat badan kakak berapa ya? Berat badan saya sekitar 80 kg. 80 kg. Tinggi badan kakak? Sekitar 51 Iya, sekitar
151 sentimeter. Nah, sebentar saya hitung ya Kak. Setelah saya hitung, sedangkan normalnya itu 18 sampai 25 menurut WHO. WHO itu apa ya? WHO itu World Health Organization, Kalau bahasa Indonesianya? yaitu berat badan ideal. Oh, Jadi nanti saya belum normalnya. Oke. Jadi kakak harus ada perubahan untuk menurunkan berat badan. Nah, jadi gini Kak, bisa saya simpulkan nih dari hasil tekanan darah kakak dan triglycerid kakak yang tinggi tadi, hasil rekam medis dari dokternya, kakak itu mengalami hipertensi stage 1 Kak, di mana kakak sudah memerlukan pengobatan karena adanya resiko terjadinya kerusakan organ menjadi lebih tinggi. Kerusakan organ yang kayak apa tuh? Jadi Misalkan kayak misalkan di dalam tubuh kakak itu nanti bakal rusak. Nah, penyebabnya dampaknya itu nanti bisa ke hipertensi. Kan tadi kan ini hipertensi ya Kak. Nah, nanti dampaknya itu bisa ke stroke, gagal ginjal, penyakit jantung koroner, atau bisa disingkat sebagai PJK. Oke. Nah, lanjut ya Kak. Iya, boleh. Selanjutnya saya ingin menanyakan nih Kak, selama 1 atau 2 minggu ke depan, ke belakang, maaf ya Kak, 1 sampai 2 minggu ke belakang, kira-kira kakak mengalami keluhan apa ya? Saya tuh kayak mengalami keluhan sesak napas, susah tidur. Terus ada lagi Kak? Belum apa ya? Iya, nggak apa-apa. Lagi kurang sehat ya Kak? Nggak ada minum ya? Oh iya, maaf ya Kak, itu di sebelah situ udah saya sediain, boleh diminum Kak. Saya minum dulu ya, bentar ya. Boleh, silahkan. Kita relax aja. Mantap. Enak ya Kak? Padahal cuma air putih loh Kak. Iya, biar kayak iklan barang Kiano. Gitu. Kakak update sekali berarti ya. Oke deh. Nah, selanjutnya tadi kan ada sesak napas, sulit tidur. Terus kalau misalkan mual muntah ada nggak Kak? Oh, ada itu. Ada ya? Mual muntah. Kalau untuk nafsu makannya, kakak kira-kira apa ada kurang nafsu makan atau stabil kayak baik-baik aja gitu? Baik-baik aja sih. Kalau makan sih baik aja. Berarti masih bagus ya Kak nafsu makannya. Kalau saya nggak baik, saya nanti kurus. Gak apa-apa dong, kan berat badan kakak tadi kelebihan, kalau bisa dikurangin. Oh, gitu. Tapi nggak harus terpaku sama nafsu makan Kak, nanti bisa-bisa kalau kakak nggak nafsu makan sakit lagi. Berarti saya selalu nanya ya. Iya, nggak juga sih Kak, kan lebih baik nanya daripada nggak nanya, nanti salah ya kan. Oh, gitu. Lanjut ya Kak. Kalau untuk gangguan menelan, kira-kira kakak ada sulit gangguan menelan nggak? Gangguan menelan. Oh, Gangguan menelan ada. berarti kalau saat kakak lagi makan kayak. Oke Kak, selanjutnya kita ke pola makan ya Kak. Di sini saya pengecekan pola makannya menggunakan food recall, atau food recall itu yaitu saya ingin menanyakan 1 hari kemarin dari pagi sampai malam itu kakak konsumsi apa aja, masih inget kan Kak? Aduh, saya konsumsinya kelewat banyak. Aduh, baik banget ya Kak, kenyang banget dong. Bukan lagi. Oke, boleh ya Kak, dari pagi kakak makan apa ya? Saya tuh pagi-pagi bangun tidur, siap-siap mau berangkat, siap-siap juga sih, saya bangun pagi. Terus saya kopi, terus kopinya saya kasih susu gitu, saya suka. Kakak suka kopi? Jangan suka. Oke. Terus lanjut, kalau makan paginya cuman kopi susu aja atau ada makan yang Oh, saya lain? ada Makan nasi. Saya kayak ada makanan yang lain. Makan apa ya Kak? Saya makan nasi sama nugget. Makan nasi sama nugget. Kira-kira nuggetnya berapa potong Kak? Tuh nuggetnya sekitar lebih dari 3 deh kayaknya. Lebih dari 3. Karena kalau 2 itu saya kurang ya.
ukurannya ukuran nugget kecil, yang kotak apa yang biasanya kan ada yang kotak ada yang panjang-panjang tuh Kak? yang bentuknya kayak gitu. Oh, berarti yang kita nggak boleh sebut merek. Nasi sama nugget. Nasinya kira-kira berapa centong, Kak? Nasi saya sih sekitar 2 ya. 2 sampai 3 lah ya kalau nggak salah. Sampai 3. Ini saya minumnya boleh ditaruh nggak? Boleh Kak, silakan taruh aja kalau Kakak udah nggak mau minum. Kalau Kakak mau minum, ambil aja lagi ya, Kak. Kalau habis gimana? Kalau habis nanti saya gampang, nanti saya ambil lagi. Oh. Oke, selanjutnya sekitar jam 10-an nih, Kak. Jam 10-an itu Kakak makan apa ya? Atau ngemil-ngemil apa gitu? Jam 10 ya? 10 apa nih pagi ya? Jam 10 pagi itu saya nyemil, kan kebetulan di depan meja saya tuh ada kulit, jadi saya makan sambil menunggu orderan. Kakak nyetok. Nggak ada tok sih, kebetulan ada aja. Kakak berarti suka kerupuk kulit ya, Kak? Suka banget saya. Aduh, sayang sekali ya, Kak. Selanjutnya kalau makan siangnya apa, Kak? Makan siangnya itu apa ya? Saya lupa itu makan. Makan siangnya itu saya makan Indomie, terus telur direbus. Berarti Indomie pakai telur. Saya lupa direbus atau diceplok ya? Lupa lah saya, pokoknya sekitar Ceplok, kayak itu ceplok air. Maksudnya masak mie, telurnya dimasukin di dalam air itu diceplok. emang bisa dikocok ya telur direbus ya? Bisa. Bisa aneh gitu maksudnya. Kalau misalkan Indomie, ya setahu saya sih telurnya diceplok, Kak. Kakak Indomie apa? Indomie selera aku. Itu iklan. Itu iklan kayak. Indomie selera. 3. Berarti Indominya Indomie apa nih, Kak? Rebus atau kuah? Rebus atau kuah, maaf ya, Kak. Gak apa-apa, santai aja. Relax. Rebus atau goreng? Saya sih, Lebih suka apa, Kak? kalau saya sih itu ya musiman ya, tergantung. Tapi kalau kemarin, Kakak makannya rebus atau yang goreng? kayaknya sih saya makan goreng deh. Soalnya saya ada ayam gorengnya juga. Kalau rebus kan kurang mantap gitu. Anak TikTok ya, Kakak? Enggak, saya sering iklan. Saya sering iklan, maksudnya sering lihat iklan. Kirain saya lagi berbicara dengan bintang film. Aduh, jangan. Berarti di sini makan siangnya Indomie goreng pakai telur ceplok, telurnya digoreng tapi diceplok bukan didadar. Bukan, coba. Nah, terus ayamnya digoreng. Aduh, sayang sekali, Kak, udah telur digoreng, ayamnya digoreng, mie goreng itu baik banget minyaknya loh, Kak. Karena temanya saya lagi pengen yang goreng-goreng. Oh, berarti Kakak lebih suka dominan ke makanan goreng. Iya betul, makan minyak. Oke, selanjutnya sekitar sore itu Kakak makan apa ya? Sore itu, lewat depan kantor tuh saya habis ngasih paket ke kurir, tukang gorengan lewat, dia jual odading. Saya beli odading Mang Oleng. Aduh ya ampun, dari Mang Oleng itu apa ya, Kak? Aduh, saya kurang paham nih. Loh, saya jelasnya gimana ya? Saya juga karena saya punya ponakan banyak ya, mereka pada sering iklannya beda-beda, jadi saya mengikuti aja. Oh, daging sekarang saya ingat. Oh, roti bukan sih, Kak? Kayak roti goreng gitu ya? Iya, roti tepung lah. Roti, mohon maaf, Kak, bukan emang dari tepung. Tapi kan kalau roti masih agak lembek ya. Kalau ini kan dia bener-bener digoreng tuh, luarnya coklat tuh kayak kulit saya sampai gemuk, dalamnya tuh kayak belum matang, manis kayak saya. Oh ya ampun, Kakak suka yang manis-manis berarti ya. Berarti saya di sini tulisnya roti goreng aja ya, Kak? Oke, boleh. Roti goreng. Oke, roti goreng doang atau ada konsumsi yang lain sorenya? Kayaknya sih saya makan roti goreng aja sih. Roti goreng doang. Oke. Nah, kalau untuk malamnya itu Kakak pulang kerja nih biasanya tidur atau masih nonton TV sambil makan? Terus saya kasih jeda perut saya dulu biar dia bernapas. Saya ya Tidur berarti, Kak? Iya, betul. Tidur apa makan? Oke, kalau saya tanya. Saya tuh saya Makan tidur. dulu, tabrak. Makan ya? Makan. Oh iya, saya makan.
Makan bonbon. Iya makan. Makan nasi goreng sama martabak manis. Malam nih goblok. Ya kan tadi Itu belum diceritain. 3. Nah, sekarang kita lanjut ke makan malam nih, Kak. Saya kayak gini aja boleh tanya. Boleh, saya juga mau begini deh. Kepala saya mau tanya. Oke deh, saya jadi begini deh ya. Nah, kalau untuk makan malamnya nih, Kak, kira-kira kalau malam kan kakak pulang kerja jam berapa ya? Saya kan pulang kerja itu sebelum maghrib biasanya sebelum maghrib. Jam 5-an berarti ya? Hmm. Atau jam berapa? Jam 5? Iya jam 5 sekitar jam Jam 5. Nah, itu kakak pulang kerja kira-kira kan biasanya mandi. Nah, habis mandi itu kakak tidur kah atau masih aduh perut saya masih lapar nih jadi kakak makan malam? Nah, kadang saya jeda dulu nih kan. Saya jeda dulu. Nanti sekitar jam setengah 8 atau jam 8 tuh setan saya keluar. Kucur lapar. Jadi saya cari dimakan. Oke, berarti kakak masih konsumsi makanan di malam hari. Kira-kira makan apa ya, Kak? Terus saya pertamanya itu tuh saya makan nasi goreng. Saya lihat tukang nasi goreng enak banget, harum baunya, saya beli. Emang menggoda sih kayaknya biasanya kalau makanan tuh. Soalnya kan rumah saya dekat. Ya kalau keluar sedikit itu udah makanan berderet. Oh, berarti abang-abang Tukang jualan. makanan iya betul. Nasi goreng. Nasi goreng doang nih, Kak? Nasi goreng terus sebelahnya saya jalan lagi kan. Kuliner. Oh iya. Dan nemu apa, Kak? Saya beli martabak ya kan, kebetulan orang rumah nitip martabak jadi saya beli, tapi menunya menu saya. Martabak manis kah atau martabak telur? Saya beli itu ini apa ya kemarin? Oh martabak manis. Martabak manis. Kalau martabak manis itu toppingnya apa ya, Pak? Toppingnya ada coklat, ada wijen, ada keju. Coklat. Berarti kalau wijen itu kacang ya? Wijen sih wijen, kacang ya kacang. Oh, Beda. beda ya, Kak. Saya lupa, Kak. Wijen sama keju. Pakai susu, Kak? Itu kan udah pasti kan, udah pasti itu bukan termasuk. Saya kira kakak agak udah malam nih, jadi susunya mau saya bang gitu. itu nggak mantap nanti. Oh, kurang ya, Kak, rasanya. Kayak nanti susah ditelan gitu, Kak. Seret. Oke deh. Nah, setelah saya simpulkan nih, Kak, di sini pola makan kakak itu tidak baik dan tidak sehat. Nah, tadi kan kakak menyebutkan makan mie goreng ya. Nah, mie gorengnya itu pakai sayur kan ya, Kak? Oh saya nggak suka sayur-sayuran. Aduh, sayang sekali. Berarti mie goreng doang, nggak pakai sawi. Biasanya kan mie goreng pakainya sawi, kalau nggak pakai kol nih. Kakak nggak pakai Oh saya mie goreng pak. mie goreng, Pak. Oke. Mie goreng berarti kakak tidak suka sayur, tidak suka sayur. Nah, habis itu tadi kakak konsumsi kerupuk kulit. Nah, itu bahaya sekali, Kak. Kenapa bisa bahaya? Karena tadi kakak bilang stopless ya. Dan itu juga kan di dalam kerupuk kulit itu kan kerupuk kulit kan asin ya. Nah, di dalam kerupuk kulit itu banyak kandungan garam dan penyedap rasa. Nah, tapi saya yang original saya nggak pakai garam, garamnya saya sedikit karena saya langsung beli sama pabriknya. Maksudnya saya beli dari itu, Kak. pabriknya. Aduh. Dari pabriknya kan biasa suka ngiter, dia udah tahu saya sukanya yang kayak gimana. Oh, berarti makan kerupuk kulit ya nggak begitu asin. Tapi kan sering. Enggak sering juga sih kan, kalau menurut si Mbak Google, maksudnya Google, itu kan makan kerupuk kulit bagus kan buat kesehatan kita nanti kan. Bagusnya buat apa tuh ya, Kak? Bagusnya itu buat sendi-sendi biar kuat. Oh, Konon katanya sih, tapi saya nggak tahu benar atau enggaknya ya. Banyak yang bilang itu mitos, banyak yang bilang itu fakta. emang sih biasanya kalau didapat makanan itu ada plus minusnya, Kak. Tapi kalau di sini kan kakak sudah terkena hipertensi. Nah, biasanya kan orang-orang tahu itu kerupuk kulit itu asin, ya kan, dan itu gurih, itu berbahaya, Kak. Kalau bisa udah setelah tahu begini nih kena hipertensi, agak dikurangin ya, Kak. Oh, Biar kayak diganti ke alternatif makanan yang lain. kerupuk warung. Sama aja, Kak. Oh, sama. Kalau bisa jangan yang gurih-gurih deh, jangan yang digoreng-goreng. Nah, tadi setelah saya lihat nih ya, Kak, saya tulis di sini makanan kakak nggak ada nyebutin buah, Kak. Kakak setiap makan nggak ada buahnya. Saya Kakak nggak suka buah? Saya nggak suka buah sih. Saya juga makan buah itu kalau paksaan aja sih. Oh, berarti kalau mamanya ya, mama masih tinggal sama orang tua. Masuk saya tinggal sama kamu. Ya siapa tahu kakak jauh dari orang tua ngontrak. Oh, enggak, saya kebetulan kerjanya itu di rumah aja kok.
Oh iya, dia lagi kerja dari rumah ya kak. Nah, di sini berarti kakak tidak suka sayur dan tidak suka buah. Oke, ini bahaya sekali sih kak. Ayo, kalau bisa nanti kita pelan-pelan konsumsi ya kak. Kakak sih sebenarnya, kalau saya mah alhamdulillah suka. Bagus jangan kayak saya ya. Kakak juga harus suka, Jangan. harus. Nah, setelah itu kakak suka olahraga nggak ya? Saya suka banget olahraga. Setiap saya weekend kan Bagus saya banget. Hebat banget tuh, Kak. Emang saya hebat. Olahraganya apa tuh kak? Kalau weekend itu kan saya libur, ya kan? Weekend itu saya tidak libur. yakin ya. Saya tuh selalu olahraga dalam mimpi melalui pulau kapur. Artinya adalah saya tidur seharian. Aduh, mohon maaf sekali nih kak, saya jadi aduh ya Allah. Berarti kakak tidak suka olahraga. Aduh, tidak suka olahraga ya kak. Kalau kerja itu berarti full atau ada hari liburnya kak? Saya liburnya itu hanya minggu aja sih, sama hari-hari tertentu kalender nasional. Dan itu kakak tidak gunakan untuk olahraga? Itu tadi saya pergunakan loh. Itu bukan olahraga kak, mohon maaf. Terus apa dong? Itu istirahat. Oh, istirahat. Hibernasi. Wah, hibernasi. Makan nasi. 3. Nah, untuk selanjutnya saya ingin menanyakan nih kak, kira-kira kakak ini enggak ya melakukan perubahan pola makan, pola hidup, gaya hidupnya tuh kayak tadi kan kakak di sini tidak suka sayur, tidak suka buah, jadi kakak lebih sering konsumsi sayur, konsumsi buah. Lalu kalau misalkan hari libur kakak ajaklah temennya untuk berolahraga gitu. Kira-kira buat kakak sendiri kok biar kakak nanti sehat, jadi tekanan darah kakak bisa menurun, berat badan kakak bisa ideal. Oke. Mungkin next time ya kalau saya mau. Iya, Kasur itu adalah teman paling indah loh. Paling nyaman, paling indah kan jadinya. tidak boleh begitu sih kak. Kalau gitu kakak maunya gimana? Maksudnya kayak gini, maaf ya kak, jadi kan buat kakak sendiri. Nah, kalau kakak nggak lakuin gerakan perubahan nih, nanti semakin lama, semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, tekanan darah kakak meningkat, terus jadi bahaya. Berat badan kakak juga kan tadi udah obesitas nih kak. Nah, kalau misalkan itu terus obesitas, nanti kakaknya berbahaya juga kak, apalagi kakak ada hipertensi. Dampaknya sangat buruk sekali kak. Kasihan juga kan orang tua kakak, saudara-saudara kakak. Maaf ya kak. Jadi bagaimana kalau saya bantu kakak untuk melakukan gerakan perubahan? Kayak gimana tuh? Nah, di sini saya punya leaflet nih kak. Nah, leafletnya tentang hipertensi. Hipertensi nih kak. Nah, tadi kan faktor penyebabnya di sini stres. Mungkin kakak gara-gara pekerjaannya banyak. Jadi kakak, Aduh, saya stres bukan karena kerjanya aja. kenapa ya kak? Aduh, stres itu luas, banyak banget yang saya pikirin, jadi saya agak sedikit. Kalau bisa lebih kurangin pikirannya, lebih relaksin. Jadi kalau nggak penting nggak usah dipikirin amat kak. Oh gitu. Iya, Tapi jadi kepikiran gimana dong? kakak main aja biar, atau enggak kakak rekreasi, pergi kemana gitu. Kan lagi corona, rekreasi ditutup. Pergi ke taman juga boleh kak. Kan di pakai garis masker, kuning. kan pakai masker kak. Terus saya diusir, pulang gitu gimana? Ya setidaknya kakak bisa lah mengurangi pikiran kakak. Dengan caranya saya sendiri gitu. Iya boleh. Oke. Kira-kira kakak suka hobinya apa ya? Hobi saya itu pergi-pergian. Nah itu boleh tuh, kan pergi-pergian mengurangi pikiran sedikit demi sedikit. Nah selanjutnya di sini ada rokok. Kakak nggak mungkin merokok kan? Oh enggak, saya Oh, kakak nggak merokok. Lanjutnya alkohol. Kakak minum alkohol nggak? saya tidak minum alkohol, tapi saya memakai alkohol buat bersihin muka makeup. Oh saya kaget. Oh. Saya kira kakak konsumsi alkohol kayak bir gitu. Biar peletok, iya biar peletok. Ya itu sebenarnya nggak boleh sih, tapi nggak apa-apa lah kalau dikonsumsi. Saya juga
masih simpang siur beritanya, boleh apa tidaknya. Nah, selanjutnya di sini ada penyebabnya yaitu obesitas. Nah, tadi udah dibahas ya. Ya, tadi sudah dibahas ya, Kak. Berarti kita next. Di sini ada DM, apa diabetes, mellitus, dan jantung. Alhamdulillahnya tadi Kakak diabetes mellitusnya tidak ada. Padahal tadi Kakak suka konsumsi manis. Iya. Tapi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Karena diabetes mellitus ini biasanya keturunan. Oh, betul. Kalau nggak ada keturunan? Kemungkinan kecil terdampaknya. Oke. Nah, gejalanya itu yang pertama ada kelelahan. Mungkin Kakak karena capek bekerja, ya kan, jadi Kakak lelah gitu. Makanya mintalah sama bosnya untuk libur. Terus kalau saya minta libur, saya dengan senang hati bosnya dikasih, tapi potong gaji. Aduh, emang resiko orang bekerja sih gitu ya, Kak? Aku bukan pekerja perusahaan besar-besar ya, jadi cutinya itu ya cuti gaji ya, Oke. bukan cuti hitungan menurut kantor yang disediakan free. Oke, tapi saya mau nanya nih, kalau menurut Kakak, pilih kesehatan atau milih uang? Saya milih dua. Kalau saya bisa mendapatkan dua-duanya, kenapa saya harus milih? Tapi harus ada yang dipilih, Kak. Kayaknya nggak bisa deh, semua itu imbang kalau kita bisa ngimbangin diri kita sendiri. Nah, berarti kan Kakak udah bisa ngomong begitu tuh. Nah, nanti kan karena Kakak sibuk nih, tadi kan Kakak bilang liburnya hari Minggu doang. Usahain ya, Kak, untuk olahraga di hari Minggu. Oh, insya Allah. Sekitar jalan 45 menit itu sudah bisa masuk dalam olahraga. Kok gitu? Kira-kira Kakak kalau berangkat dari rumah ke kantor itu naik apa? Kebetulan saya kantor itu sebelah rumah saya, jadi agak dekat. Aduh, beruntung sekali ya, Kak. Jadi Alhamdulillah nggak usah makan banget. ongkos ya. Tapi makan kantong. Kenapa tuh, Kak? Karena jajanan lewat mulu. Depan berarti gini ya. Di telinga saya tuh ketok tukang bakso. Beli. Ketok tukang odading. Aduh, ya ampun. Nanti harus ditemani lagi ya, Kak. Pasti beli dong, Kak. Oh, dengan senang hati saya juga beli. Tiga. Nah, tadi kan udah saya sebutkan nih di awal gejalanya. Nah, ada kan di sini mual muntah. Tadi Kakak juga bilang katanya Kakak merasakan mual muntah. Nah, habis itu ada gelisah, Kak, kayak panik gitu. Kakak panik kan? Lebih kayak nggak percaya diri kali ya. Jadi, Nah, terus habis itu ada pandangan kabur. oh saya nggak punya. Saya fokus ke depan, menatap masa depan. Itu Kakak pakai kacamata. Ya tapi saya menatapnya ke depan. Berarti kalau misalnya kacamata Kakak dilepas, pandangannya kabur nggak, Kak? Saya ya lurus lah, saya kan harus mencari raba-raba ke depan. Ya nggak? Boleh. Nah, di sini ada pencegahannya, Kak. Pencegahan hipertensi di rumah. Buat Kakak orang sibuk ya kan, yang kerja setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, di sini ada meningkatkan aktivitas fisik seperti tadi yang udah saya bilang, yaitu meningkatkan aktivitas fisik. Kayak jalan-jalan dikit aja, kayak dari ruangan Kakak ke dapur ngambil minum kah, atau dari mana gitu. Bisa kan seenggaknya Kakak nggak duduk depan laptop atau depan komputer, jadi kayak dikit-dikit kalorinya kebuang, walaupun cuma sedikit, nanti lama-lama kan jadi bukit. Numpuk lagi dong. Enggak dong, kan ini meningkatkan aktivitas fisik, Kak, kalorinya kebuang. Jadi ngerti kan, Kak? Nah, di sini ada mengurangi rokok. Tadi kan rokok Kakak tidak ada merokok. Lalu ada menghindari makanan berlemak. Nah, menghindari makanan berlemak itu, Kakak suka makanan berlemak kan tadi? Kayak makanan manis. Kalau bersantan Kakak suka nggak? Saya kebetulan saya nggak bisa makan santan, Mbak. Kenapa tuh? Kalau saya makan santan itu, kepala saya langsung pusing. Jadi setiap kalau masakan yang menggunakan santan diganti dengan susu. Enak aja ya, Kak. Susu juga ada. Spesialnya Kayak lemak. lemak. Oh, bagus sekali. Walaupun menguras kantong ya. Emang cukup mahal.
Menghindari makanan berlemak tadi, kakak makan martabak manis. Kan saya juga manusia nih kak, pernah beli martabak manis. Suka juga sih sebenarnya saya. Nah itu kan biasanya kan abangnya ngolesin mentega tuh kak. Nah itu kakak suka bilang nggak, bang menteganya dikit aja atau enggak dibanyakin aja bang biar gurih. Oh saya kalau kayak gitu saya nggak pernah komplain sih, terserah abangnya aja. Kalau bisa nanti kalau beli martabak lagi, Bang jangan pakai gitu, yang enak dong. bukan jangan pakai kak. Jadi kan abangnya ngolesin begini nih kak, bilang bang dikit aja itu, menteganya dikit aja. Terus tadi juga susunya juga dikurangin ya kak. Oke. Terus kalau bisa toppingnya jangan keju, jangan coklat. Terus. Kayak bisa, terus ada tuh topping sana. Kayaknya nggak ada deh yang dekat ke sini. Atau mungkin saya belum pernah tahu. Coba nanti kakak cari tahu lagi ya. Oh, oke. Nah itu untuk keju, untuk coklatnya juga agak dikurangin ya kak. Karena itu keju menyebabkan trigliseridnya naik. Nah selanjutnya ada mengurangi alkohol. Tadi kan kakak nggak mengonsumsi alkohol, alhamdulillah. Nah di sini saya ingin merekomendasikan dietnya nih kak. Oke, boleh. Dietnya di sini pakai diet rendah garam. Tujuannya yaitu menurunkan asupan garam dari kurang dari 100 gram. 100 gram itu kakak tahu nggak berapa? 675 ya? 675 ya? 75. 3. Nah kakak tahu nggak 100 gram itu berapa sendok makan? Kalau saya lihat di Mbak Google 75 Sendok makan. Oh, 7 sendok makan ya, bukan 75 ya? Bukan, kakak salah, itu 5-nya itu X kali kak. Mungkin kali ya. Nah ini 7 sendok makan bisa dikurangin ya kak. Insya Kayak Allah. sehari paginya 1 sendok makan di berbagai makanan, nggak cuma satu makanan aja, kayak garamnya sejumput aja gitu. Nah terus habis itu siangnya juga 1 sendok makan, berbagi macam makanan juga. Sorenya juga 1 sendok makan, malam 1 sendok makan, kan ditambah jadi 4 sendok makan, jadi kurang dari 7 sendok makan. Oke. Nah prinsip dietnya itu di sini cukup energi, protein, karbohidrat, rendah lemak, dan rendah natrium. Rendah natrium ini buat mengurangi atau menurunkan kadar tekanan darah. Nah syarat dietnya itu di sini lemaknya 25-30%. Berarti saya timbang tuh ya kalau saya mau makan gitu ya. Ya, kalau bisa sekarang mulai menimbang makanan sebelum makan. Beli timbangan yang makanan bukan timbangan beras. Nanti kakak timbangan beras. Timbangan badan saya. Ya, nah itu nanti cuma sekecil doang nggak bisa naik dong. Jangan timbangan yang kalau di warung-warung gitu kan. Timbangan yang di warung